Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 6 April 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah mengantarkan kita menerima malam pemberian Tuhan. Mari sebelum kita beristirahat, kita dapat menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu, ya Tuhan, karena Engkau begitu dahsyat dan berkarya untuk keselamatan kami umat manusia. Kami sudah menerima malam pemberian-Mu, dan sebelum beristirahat, kami mau menyatakan syukur kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Yesaya 45 ayatnya yang ke-22. Beginilah bunyi firman Allah. Seruan kepada bangsa-bangsa supaya kembali kepada Tuhan. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagian kitab suci yang kita baca di dalam kitab Yesaya 45 ini mengingatkan kepada kita bagaimana Allah mengingatkan kepada sang Nabi Yesaya supaya mengingatkan kepada bangsa Israel, sehingga mereka harus segera membebaskan diri mereka untuk terlibat dalam penyembahan-penyembahan kepada kekuatan-kekuatan palsu buatan tangan manusia. Memang manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, dan karena itu memiliki daya kreasi yang amat hebat. Tapi kemudian dengan kemampuan dan daya kreasi yang tinggi yang ada pada manusia itu, mereka kemudian menciptakan berbagai hal untuk bisa dijadikan sebagai sesembahan bagi umat manusia. Karena itu, melalui bacaan kitab suci ini, sang Nabi mengingatkan kepada umat Allah supaya mereka mesti meninggalkan perangai hidup mereka, kebiasaan mereka yang menganggap bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang menyelamatkan kehidupan mereka. Kebenaran firman Allah ini dengan tegas mengingatkan kepada umat Tuhan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Tentu ini adalah sebuah penegasan. Sebuah penegasan dari Allah bahwa tidak ada yang melebihi dirinya, yang berkuasa di atas bumi ini untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa dapat menyelamatkan manusia selain dari Allah sendiri. Tidak ada pengganti dari Allah
untuk kehidupan dan keselamatan umat manusia. Satu-satunya adalah Allah sendiri. Itulah sebabnya umat Tuhan diminta untuk segera berpaling, segera berbalik dan tinggalkan segala bentuk penyembahan mereka, segala bentuk pemujaan mereka. Tinggalkan segera semua buatan tangan manusia yang mereka andalkan sebagai sebuah kekuatan yang menyelamatkan hidup mereka. Itu adalah hal-hal yang palsu dan tidak punya kekuatan sama sekali dibandingkan dengan pemilik hidup yang sesungguhnya, yakni Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari penegasan Allah melalui kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya 45 ayat yang ke-22. Hari ini kita bisa dapat menyaksikan bahwa manusia telah berkreasi dengan begitu hebat. Hal itu terlihat dari kemajuan manusia di bidang teknologi, di bidang komunikasi dan transportasi. Begitu hebat dan luar biasa, yang sekarang dapat menolong manusia untuk mengalami banyak kemajuan, banyak kesejahteraan di dalam hidup ini. Tetapi melalui kebenaran firman Allah ini, ada penegasan dari Allah bagi kehidupan kita umat manusia untuk keadaan kita hari ini. Jangan pernah kita berpikir bahwa seluruh kemajuan yang tengah kita alami sekarang ini dalam berbagai bidang kehidupan itu bisa dapat menyelamatkan kehidupan kita. Kita harus sadar benar bahwa berbagai kemajuan di berbagai bidang kehidupan ini adalah kebutuhan kita di bumi ini. Seluruh kemajuan itu ada untuk kebutuhan kita di bumi. Tetapi penyelamatan sesungguhnya hanya datang dari Allah sendiri. Karena pada waktunya, sebagai manusia kita akan mengalami keterbatasan hidup di bumi ini melalui jalan kematian. Dan tidak ada satupun kemajuan yang sekarang dihasilkan dan dihadirkan oleh manusia dapat menyelamatkan manusia setelah peristiwa kematian dialami oleh manusia. Karena itu, kita boleh bangga terhadap berbagai kemajuan yang sekarang kita alami di dalam dunia ini. Tapi sekali lagi itu harus kita ingat bahwa itu kebutuhan kita hari ini. Kebutuhan kita di dunia milik ciptaan Tuhan ini. Dan Allah memang memperlengkapi manusia untuk bisa mampu mengalami berbagai kemajuan di dalam berbagai bidang kehidupan di bumi. Tetapi tugas penyelamatan dan dapat mengantarkan manusia untuk kembali ke dalam kekekalan itu hanya ada dalam kedaulatan Allah. Karena itu, jangan pernah kita memperhambakan diri kita pada berbagai kemajuan yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini dan mencoba untuk membelakangi Allah. Itu sebuah tindakan yang akan membinasakan diri kita. Karena itu, langkah yang perlu kita lakukan adalah menyatakan syukur kepada Tuhan. Karena demi dan untuk kesejahteraan hidup kita di bumi, Allah sudah memperlengkapi kehidupan kita manusia untuk bisa dapat menciptakan berbagai hal sehingga mengalami banyak kemajuan untuk kesejahteraan hidup di bumi. Tapi serentak dengan itu, kita harus tetap juga mengarahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Karena pada waktunya kita akan tinggalkan dunia dengan berbagai kemajuannya untuk kita kembali kepada Tuhan.
Karena itu jangan pernah mengabaikan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menganggap Tuhan tidak ada lagi di tengah-tengah kemajuan dunia yang sedang kita hadapi sekarang ini. Karena itu sekali lagi, bersyukurlah dan nikmatilah berbagai kemajuan di bumi ini. Tapi tetap arahkan hidupmu kepada Tuhan sebagai satu-satunya penyelenggara kehidupan dan penyelamat hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah melawat kehidupan kami. Untuk mengingatkan kami supaya kemajuan hari ini yang sedang kami alami tidak membuat kami melupakan Tuhan dalam hidup ini. Tapi biarlah kami bersyukur untuk berbagai kemajuan yang ada dan tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah penyelamat hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Tapi sebelum beristirahat, hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, tolonglah umat-Mu dan berkatilah kehidupan mereka. Kalau Tuhan berkenan, pulihkan umat-Mu supaya mereka sembuh dari penderitaan mereka. Juga umat-Mu yang ada di dalam berbagai-bagai kesulitan. Kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi oleh umat-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Baik mereka yang mencari nafkah di darat, maupun mereka yang berusaha sebagai nelayan di laut, yang menghadapi angin, gelombang, dan badai. Tuhan berkati dan Tuhan selamatkan mereka semua. Dan bukakan pintu berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.